Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini mungkin masih banyak yang menganggap kalau cacingan hanya dialami oleh anak-anak saja. Padahal orang dewasa pun bisa mengalami cacingan. Nah, mau tahu nggak gejalanya? Bisa saja nih ya teman-teman di rumah mengalami cacingan. Nah, yang belum tahu cacingan adalah penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh cacing ya, yang tinggal di dalam usus manusia ataupun pencernaan manusia. Nah, cacing ini bisa menetap di dalam usus ya, kemudian dia bertahan hidup ya, mengambil nutrisi sari-sari dari makanan yang masuk ke usus. Nah, jenis cacing ini ada banyak ya, mulai cacing gelang, cacing kremi ya, cacing pita, cacing tambang ya. Gejalanya pun berbeda-beda dari ya, tergantung dari jenis cacingnya. Yang pertama, cacing kremi. Nah, jadi cacingan akibat cacing kremi ya, ini teman-teman bisa juga dialami oleh orang dewasa ya. Ukurannya itu sangat kecil ya, seperti benang-benang halus berwarna putih ya, pipih dia. Nah, ini bisa menginfeksi bagian sistem pencernaan manusia, baik anak-anak maupun dewasa. Nah, orang dewasa memang lebih jarang mengalami infeksi cacing kremi, tetapi bukan berarti nggak bisa ya. Orang yang paling beresiko itu memang anak-anak ya, untuk mengalami hal ini. Nah, tetapi orang dewasa itu juga bisa mengalami cacing kremi kalau seandainya di rumah ada anak-anak yang mengalami infeksi cacing kremi. Itu bisa beresiko, bisa terkontaminasi, bisa ketularan. Nah, kemudian ya, misalkan teman-teman ya mengalami cacing kremi, kemudian berhubungan ya, suami istri. Nah, ini juga bisa menularkan ke pasangannya ya, ketika berhubungan. Nah, gejala-gejalanya apa aja nih? Jadi gejalanya itu yang utama, yang khas itu adalah sering gatal di bagian anus, khususnya malam hari ya, saat tidur. Nah, kemudian ya, gatalnya ini makin lama makin kuat ya, makin kuat. Jadi pingin digaruk-garuk seperti itu. Nah, jadi kenapa bisa gatal ya? Karena memang cacing ini ya, kalau malam itu dia yang betinanya itu menuju ke bagian anus itu untuk meletakkan telur-telurnya ya. Nah, jadi teman-teman ini makanya bisa gatal, gatalnya ya lumayan mengganggu. Nah, kemudian tidurnya gelisah. Nah, kenapa bisa gelisah? Ya, karena tentu ya nggak nyaman. Bisa gatal, bisa kemerahan, bisa perih-perih ya di bagian anusnya, karena memang akibat ya cacing tadi. Nah, juga bisa ya teman-teman ya, karena fesesnya itu ada cacingnya ya, cacing kremi ya, ketika teman-teman BAB atau di anusnya ya ada bagian cacing kreminya terlihat. Yang kedua, cacing cambuk. Nah, jadi cacingan akibat cacing cambuk juga bisa dialami oleh orang dewasa. Ya, misalkan sering ya di lingkungan beriklim hangat cacing ini ya, kemudian lembab ya, kemudian tidak bersih ya, apalagi di tanah-tanah. Nah, jika misalkan teman-teman mengkonsumsi buah ataupun sayur yang terkontaminasi cacing ini ya, ataupun misalkan buah jatuh di tanah ya, sayurnya banyak kotoran gitu ya. Nah, kemudian teman-teman mengkonsumsi, nah ini bisa beresiko masuk ke dalam tubuh ya, tertelan. Nah, jadi penting untuk mencuci makanan, baik buah, baik sayur ya, atau memasaknya hingga matang, itu penting. Kalau seandainya buah, cuci ya, kemudian kupas. Nah, jadi jangan sampai teman-teman nanti buah kotor-kotor jatuh dimakan lagi ya, nanti bisa saja ya mengalami infeksi. Kalau seandainya infeksi awal biasanya ringan. Kalau ringan teman-teman dia nggak nimbul gejala ataupun nggak terasa ada gejala. Tapi kalau sudah berangsur-angsur bisa ya timbul gejala, diare, mual, muntah, sakit kepala, berat badannya turun ya. Nah, jadi itu adalah gejala-gejala yang sering. Nah, kalau seandainya nggak diobati bisa bertambah berat lagi gejalanya. BAB-nya bisa sakit, fesesnya bisa ada lendirnya, bahkan ada darahnya, baunya menyengat ya fesesnya. Ya, jadi tidak seperti biasanya. Yang ketiga, cacing gelang. Nah, cacing gelang ini ya bisa berada pada lingkungan yang tidak bersih, di wilayah yang iklimnya itu hangat ya. Jadi teman-teman, kalau untuk gejalanya biasanya kalau seandainya di awal itu bisa juga ya tidak muncul gejala ataupun tidak ada gejala. Nah, kalau seandainya dia muncul gejala seiring pertumbuhan cacing ya, semakin dia berkembang biak ya,
Nah, organ tubuh yang diserang itu bisa paru-paru, bisa juga usus ya. Jadi tergantung dia infeksi di mana. Kalau seandainya infeksinya di paru-paru, ya itu bisa batuk, ya napasnya jadi terasa sesak atau semakin pendek, mengi. Kemudian ada gejala seperti pneumonia. Nah, kalau seandainya di bagian usus bisa mual, bisa muntah ya, bisa diare, perutnya nggak nyaman, penurunan berat badan, kemudian makannya itu nggak nafsu ataupun penurunan nafsu makan. Nah, bisa penyumbatan usus ya. Jadi ususnya itu bisa terasa sangat sakit, nyeri ya perutnya, kemudian bisa muntah parah. Yang keempat, cacing tambang. Nah, cacing tambang juga bisa menginfeksi dewasa ya. Nah, dia masuk ke dalam tubuh itu biasanya dalam bentuk telur ataupun larva ya. Nah, kemudian ya misalkan teman-teman terkontaminasi ya feses yang ada telur cacingnya. Atau teman-teman ya suka nyeker ya ataupun nggak pakai alas kaki, kemudian menginjak-injak tempat yang kemungkinan sudah terkontaminasi ya. Nah, itu akan memudahkan larvanya ataupun telur cacingnya itu masuk ke kulit. Nah, ya saat dia pertama masuk ke kulit ataupun menembus ke kulit, yaitu dia akan menyebabkan gatal dan juga ruam ya di tempat yang dimasukinya. Nah, setelah gatal dan ruam tadi, ya itu bisa ya orang tadi akan mengalami ya gejala diare ya. Nah, itu sudah berarti dia sudah masuk dari dalam pencernaan ya, kemudian nafsu makannya menurun, penurunan berat badan, ya kemudian anemia, demam, nyeri perut, bahkan bisa BAB-nya ada darahnya. Yang kelima, cacing pita. Nah, teman-teman ya, cacing pita juga menginfeksi dewasa bisa. Jadi, ketika telur cacing ini masuk ke tubuh, karena misalkan teman-teman makan daging yang mentah ataupun setengah matang ya. Nah, ini ataupun kontak dengan feses binatang ataupun air yang sudah terkontaminasi ini juga bisa. Nah, saat awal dia masuk ke tubuh, yaitu gejalanya tidak langsung muncul ya. Baru dia muncul ya ketika ya sudah tumbuh ya ataupun sudah mulai ya pertumbuhan telur. Nah, jadi gejalanya misalkan teman-teman ya seperti sakit perut, ya mual dan juga muntah, badannya lemas, nafsu makan menurun, ya diare, penurunan berat badan, bisa juga sulit tidur, bisa sering mengalami ya pusing ya, sakit kepala ya. Nah, jadi teman-teman ya harus hati-hati pada infeksi cacing. Nah, jadi teman-teman ya baik anak-anak maupun dewasa bisa mengalami cacingan. Kalau memang beresiko tinggi ya tidak salahnya minum obat cacing yang bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter ya misalkan 6 bulan 1 kali ya. Nah, ataupun bisa berkonsultasi ke dokter. Nah, siapa nih yang punya pengalaman ya mengalami cacingan? Nah, coba deh ceritakan gimana ya pengalamannya. Semoga ini bisa menambah wawasan untuk yang lainnya juga dan juga untuk saya. Terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.